Balik lagi bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendongeng alur cerita film yang berjudul Pacific Rim Uprising yang dirilis pada tahun 2018. Dimana sebelumnya sudah saya dongengkan alur cerita Pacific Rim yang pertama. Pada kelanjutan film ini lebih menegangkan dengan aksi-aksi memukau dari para robot penyelamat bumi. Mengisahkan 10 tahun setelah tertutupnya portal tempat keluarnya para monster kaiju yang dilakukan dengan aksi heroik dengan misi bunuh diri oleh Laksamana Striker Pentakos. Dan kini muncul kembali monster kaiju yang lebih mengerikan untuk menghancurkan bumi. Bagaimana keseruan filmnya? Mampukah para robot Jaeger membinasakan monster tersebut? Ataukah malah sebaliknya, monster kaiju yang akan memusnahkan peradaban umat manusia? Oke guys, daripada gerenggang-gerenggang nang buriomah, langsung saja kita sikat alur ceritanya. 10 tahun berlalu setelah portal antar dimensi tempat keluarnya kaiju berhasil ditutup. Dan kini banyak kota-kota besar yang sudah kembali pulih. Namun sebagian kota masih ada yang hancur, banyak juga sisa-sisa kerangka kaiju. Di tempat tersebut hidup seorang mantan pilot robot Jaeger yang bernama Jack Pentakos. Dan dia adalah anak dari Striker Pentakos yang meninggal demi menutup portal. Jack yang tidak ingin hidup dengan para petinggi teman ayahnya dulu, ia lebih memilih hidup di tempat yang hancur. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Jack harus mencuri dan menjual barang-barang bekas dari robot Jaeger di pasar gelap. Dan Jack sangatlah mahir dalam melakukan aksi mencuri. Pada suatu hari, Jack menjanjikan barang langka yaitu kapasitor Jaeger kepada pelanggannya. Namun saat tiba di lokasi, barang tersebut sudah hilang dicuri. Tentu saja pelanggan yang membawa anak buah marah dan hendak menghajar Jack. Wait, someone else is in here. Namun Jack berhasil kabur dari mereka, dan ternyata barang tersebut telah dicuri oleh seorang gadis bernama Amara. Scrapper's not a toy, and she's not for sale. Lalu Jack pun mengejar Amara hingga datanglah polisi yang akhirnya mengejar mereka berdua karena diduga pencuri. Kemudian Jack mengikuti Amara hingga masuk ke sebuah robot milik Amara yang bernama Scrapper. Akhirnya mereka berdua kabur dari polisi dengan naik Scrapper. Tiba-tiba mereka dihadang oleh robot Jaeger bernama November Aya. Kemudian robot tersebut pun menyuruh Amara untuk menyerahkan diri. Karena mereka anak yang bandel, rupanya mencoba kabur. Dan pada akhirnya mereka tertangkap juga karena pelanggaran memiliki robot tanpa izin. Akhirnya Jack dan Amara dipenjara. This is your final warning. Should let me pilot. Kemudian Jack dipertemukan dengan kakak angkatnya yaitu Makomori dengan bentuk hologram. Dan Makomori memberitahu pelanggaran Jack yang sudah menumpuk. Maka Jack akan dipenjara dalam waktu yang lama. Not going to let you just walk. Kemudian Makomori pun menawarkan kepada Jack untuk bekerja sebagai instruktur pilot pada robot Jaeger bersama Amara sebagai pilot Jaeger. Jack yang tidak punya pilihan, akhirnya dia pun setuju. You and your new recruit. Lalu Jack dan Amara dibawa menuju markas Satterdome yang berada di Cina. Mereka pun disambut oleh teman lama Jack yaitu Nathan seorang ranger dan Juliet seorang mekanik. Jules Reyes. J-Tech. Kemudian Amara pun sangat kagum melihat semua robot Jaeger di markas tersebut. He used to. Salah satu robot Jaeger yang bernama Cyber Athena adalah salah satu robot yang paling dikagumi oleh Amara. Saber Athena? I love Saber Athena. Singkatnya, Jack dan Amara menuju ruang kadet atau ruang para calon pilot robot Jaeger. This is Amara Namani.
Nathan kemudian memperkenalkan di mana Jack sebagai instruktur baru mereka dan Amara bakal calon pilot Jaeger. Sedikit pembahasan tentang kenapa Jack disebut sebagai mantan Ranger. Jadi dulunya Jack dan Nathan adalah satu angkatan dari akademi dan menjadi teman akrab sampai akhirnya mereka berdua menjadi pilot Jaeger smartphone. Karena Jack orangnya mandiri dan merasa pintar, Jack suatu hari mencoba mempiloti Jaeger smartphone seorang diri yang mengakibatkan pingsan. Dari situlah ayahnya mencabut status Jack sebagai Ranger. Kita balik maning ke cerita. Amara sekarang akan ikut pelatihan bersama para kadet. Namun pada saat melakukan drive simulasi dengan kadet bernama Suryes, dia gagal dan pelatih Nathan pun mengkritiknya. Jack membela atas kritikan Nathan dan mengatakan bahwa Amara perlu latihan lebih keras agar dapat menyatu dengan pasangan pilotnya. Come on. She's just a kid. I remember the pitch. Thanks. Keesokan harinya, Fun Pacific kedatangan tamu istimewa yaitu Liwen bersama Newton asistennya. Makomori yang turut hadir, dia mengatakan kalau program yang mereka jalani akan terancam tutup. Hal itu dikarenakan perusahaan Shaw Industry yang dipimpin oleh Liwen sedang menerapkan sebuah program baru yang memproduksi secara massal teknologi canggih bernama drone. To shut you down. Cooperation between our program. Jadi, program drone adalah program yang menjalankan robot Jaeger dari jarak jauh. Oleh karena itu, banyak dari orang-orang yang tidak setuju. Makomori juga tidak yakin akan keamanannya, karena program seperti itu mudah diretas atau disusupi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Gypsy Adventure as honor guard at the company. Di sini Makomori dan para pilot-pilot merasa kecewa. Tentunya pilot-pilot Jaeger akan nganggur jika program drone dijalankan. Namun pemerintah telah menyetujui program tersebut. Untung saja Makomori masih punya satu kesempatan untuk hadir dalam peresmian drone di Sydney, Australia. Makomori juga diperkenankan untuk membawa robot Jaeger Gypsy Danger yang dipiloti oleh Jack dan Nathan. Not gonna happen either. Singkat cerita, Makomori bersama timnya juga Jack dan Nathan yang berada di robot Jaeger tiba di Sydney, Australia. Tak lama suasana mulai mencekam saat sebuah robot Jaeger yang mirip Gypsy Danger muncul dari lautan. Robot tersebut bernama Obsidian. Lalu Obsidian mulai membuat kerusuhan dan mengeluarkan gelombang ultra yang membuat komunikasi mereka terputus. Missiles fired! Makomori yang berada di helikopter, dia memberikan informasi kepada Jack dan Nathan, namun komunikasinya terganggu. Dan terjadilah pertarungan antara Gypsy Danger melawan Obsidian. Anehnya, Obsidian memiliki gaya bertarung yang sama dan bahkan lebih hebat dari Gypsy Danger. Gypsy Danger pun terus diserang dan kewalahan menghadapi Obsidian, hingga akhirnya helikopter yang ditumpangi Makomori terkena serangan dan terjatuh. Gypsy yang hendak menyelamatkan helikopter namun gagal dan Makomori metong atas insiden tersebut. Kemudian datang robot Jaeger lain untuk membantu Gypsy, namun Obsidian pergi kabur, nyemplung maring laut. Setelah kematian Makomori, Jack lalu mengunjungi tempat museum foto para pahlawan di mana mereka orang-orang yang gugur dalam melindungi bumi dari ancaman monster kaiju. Kemudian Jack menemui Amara untuk melakukan simulasi drafting dengannya. Namun hasilnya gagal karena Amara mulai mengingat bagaimana keluarganya meninggal dalam serangan kaiju. Just listen to my voice. Take it off.
Tak lama Jack ditelepon oleh Nathan karena akan ditunjukkan data yang dikirim Makomori sebelum meninggal. How could her signal get through? So it's gone. Gone is relative in the digital rhythm. I might be able to reconstruct a few. Kita beralih ke Shaw Industry di Cina. Lei Wen dan Newton mulai mempersiapkan programnya yaitu drone. 袭击并不是一件坏事。如果当时有我们的无人机甲在， Sementara itu, Nathan, Jack, Marshal Kwan, dan Dr. Herman memberitahu di saat helikopter terjatuh, Makomori sempat memberi pesan sebuah lambang atau gambar yang ternyata adalah sebuah lokasi yang berada di Serbia, di mana di sana adalah tempat munculnya robot Obadian. It was decommissioned years ago. Setelah itu, Jack dan Nathan lalu dikirim ke Serbia untuk menyelidiki kebenarannya. Sesampainya di lokasi, benar saja, tiba-tiba Obadian muncul dan terjadi lagi pertarungan dua robot kembar yaitu Gypsy Danger dan Obadian. Pada akhirnya, Gypsy Danger berhasil mengalahkan Obadian. Namun secara mengejutkan, mereka menemukan kalau yang berada di dalam robot tersebut bukan manusia, melainkan otak kaiju. What the hell is that? Singkatnya, otak tersebut diperiksa oleh Dr. Herman dan ternyata otak kaiju memang sudah ada dan telah tumbuh di bumi. Dr. Herman juga menambahkan bahwa ada seseorang yang sengaja memanfaatkannya. Kemudian sisa tubuh dari robot Obadian dibawa ke server untuk diperiksa lebih lanjut. Amara yang merasa penasaran, dia mengajak teman-temannya untuk mendeleng bangkai robot tersebut. Akibat kecerobohan Amara yang membuat salah satu kadet terluka. Lalu Amara pun dikeluarkan dari program pelatihan Jaeger. You're dismissed from the program. Oh, it's not their fault. Namun saat Amara mengeceknya, ternyata dia menemukan kalau bagian dari dalam robot Obadian ternyata memiliki teknologi yang sama dengan yang dibuat oleh Shaw Industry. Shell's the only company that winds them that way. Yeah. Thank you. Sementara itu, di Shaw Industry, kini drone telah diaktifkan dan mulai dikirim di berbagai tempat. Beberapa di antaranya sampai di Satterdom yang berada di Cina. Why? Figure out why! Namun tiba-tiba semua Jaeger drone dibajak oleh otak kaiju yang ternyata selama ini diam-diam sudah dipasang di dalam robot-robot tersebut. Kemudian secara bersamaan para robot drone berubah menjadi kaiju dan menyerang markas Satterdom sehingga menimbulkan banyak korban dan juga melumpuhkan hampir semua robot Jaeger yang ada. Ternyata mereka semua tidak tahu kalau dihianati oleh Newton, asisten Lei Wen, yang sekarang dia telah dirasuki oleh otak kaiju yang menjalin komunikasi dengan cara menghubungkan otak kaiju dengan otaknya. Newton juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mengatur kematian Makomori demi melancarkan rencananya untuk membuka kembali celah portal kaiju. Singkat cerita, Newton kemudian kabur, sementara Lei Wen dan Dr. Herman saling bekerja sama untuk menghentikan aksi Newton serta menghancurkan kaiju drone yang telah dirasuki kaiju. Precursors, they've infected him. They're controlling him. Akan tetapi sialnya ada 3 kaiju yang berhasil keluar dari portal dengan kategori kaiju super bernama Hakaju, Sharkan, serta Raijin. Lights on, and the big fella. Raijin. Setelah semua mulai terkendali, Jack dan para kadet mulai bekerja untuk memperbaiki robot Jaeger yang rusak akibat serangan sebelumnya. Lei Wen bersama anak buahnya turut membantu mereka. See, that might help. Kemudian dari hasil analisa diketahui kalau 3 kaiju yang muncul sekarang menuju ke arah Jepang dengan tujuan meledakkan Gunung Fuji yang kemungkinan besar membuka portal untuk memanggil kaiju lainnya dan membinasakan umat manusia sehingga bisa dihuni para kaiju. Mount Fuji, Japan.
Mount Fuji. Kini menyisakan 4 robot Jaeger tempur yang sudah siap bertarung. Namun dengan daya yang kurang memadai, keempat robot pun tidak akan tiba tepat waktu. Oleh karena itu, Dr. Herman yang mempunyai cadangan roket pendorong bertenaga kaiju, para robot pun akan dipasangkan roket tersebut. Lalu para kadet pun ditugaskan untuk berjuang memiloti robot Jaeger. Jack yang kini sebagai pemimpin, dia memberikan ceramah untuk menyemangati mereka para pilot baru. It doesn't matter who your parents are. And we are Earth's last defense. This is our time. Yes, sir! Do you understand? Yes, sir! Dan kini keempat robot yaitu Gypsy Danger, Guardian Bravo, Bracer Ponic, dan Saber Athena bersiap menuju Tokyo. Guardian Bravo, go! Saber Athena, go! Roger, Gypsy Avenger. Ignition in 10 seconds. Next. Let's go already. Copy that. Sesampainya di tempat, keempat robot Jaeger segera menghentikan ketiga kaiju. Gypsy Danger dan Bracer melawan kaiju Resin, sedangkan Saber Athena dan Guardian Bravo melawan kaiju Hakaju. Pertarungan pun terjadi sangat mengerikan. Singkatnya, setelah para Jaeger yang sepertinya berhasil melumpuhkan para kaiju, tiba-tiba Newton muncul di atas gedung dan dia mengontrol mengeluarkan robot-robot parasit yang bernama River. I am not impressed. Dengan tujuan untuk menggabungkan ketiga kaiju menjadi seekor kaiju raksasa super besar dan mengerikan bernama Mega Kaiju. Dan terbentuklah Mega Kaiju. Semua robot Jaeger tak mampu melawannya. Kini Guardian Bravo, Saber Athena, juga Bracer Ponic tumbang oleh serangan Mega Kaiju. Sebagai robot terakhir, Jack dan Nathan mencoba menghadapi Mega Kaiju sendirian. Tentu saja pertarungan itu tidak seimbang yang membuat ruang kendali Gypsy Danger tertembus oleh ekor Mega Kaiju dan mengakibatkan Nathan terluka. Kemudian Jack mencoba mengendalikan Gypsy seorang diri namun tidak mampu karena robot Jaeger harus dikendalikan 2 pilot. Operate Gypsy without a co-pilot. Tak lama, Amara menawarkan diri untuk menjadi kopilot Gypsy Danger. Amara tak banyak cincong, dia pun langsung melompat ke robot Gypsy Danger. Kemudian Nathan yang terluka, dia dikeluarkan menggunakan kapsul penyelamat. Lalu Jack dan Amara langsung menyatukan pikirannya dan berhasil mengendalikan robot Gypsy Danger. Karena tidak mempunyai banyak waktu, Jack pun berencana menggunakan roket pendorong supaya mereka bisa terbang sampai ke atmosfer dan dari atas akan menabrakkan diri tepat ke arah kaiju. To launch us into the atmosphere. The atmosphere? Yeah. Tak lama, Leon datang dengan scraper robot milik Amara dulu dengan membawa roket pendorong supaya Gypsy bisa terbang dengan cepat. Singkatnya, roket pun aktif dan membawa terbang Gypsy, namun si Creeper tersangkut dan ikut terbang gerundul di atas Gypsy Danger. Setelah sampai di atas, mereka segera meluncur ke bawah untuk menghantam Mega Kaiju. Namun saat mereka hendak keluar dengan kapsul, ternyata macet. Lalu dengan segera, Creeper yang masih di luar, dia semua mengeluarkan Jack dan Amara. We have to go! Kaiju pun terhantam oleh robot Gypsy Danger dan membuatnya metong. Di tempat lain, setelah tewasnya Mega Kaiju, Nathan berhasil menghajar Newton dan kini Newton pun dipenjara.
We're gonna keep coming! Keesokan harinya, Jack datang menemui Newton dan mengatakan kami manusia tidak takut dengan kaiju dan tidak perlu repot-repot datang ke bumi karena kami manusia akan datang lebih dulu untuk menghancurkan para kaiju. Us. Because we're gonna come for them. Film pun berakhir. Nantikan alutsista film lainnya bersama SB Movie.